Baiklah para pembina sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 15 Ramadan. Berarti 14 Ramadan sudah kita habiskan. Kemudian hasil dari 14 Ramadan itu bisa kita rasakan sendiri, tergantung apakah 14 hari kita melalui Ramadan itu ada perubahan yang kita rasakan, atau diri kita tetap biasa-biasa saja, atau semakin buruk. Itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Tampilan luar itu adalah hal yang dari luar, tapi ada kalanya tidak sesuai antara tampilan luar dan hati kita masing-masing. Maka olehnya sangat penting bagi kita untuk menjaga diri, berhati-hati dalam bertindak agar jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita tanpa kita memperoleh ketakwaan darinya. Seperti yang dikatakan orang yang merugi dalam berpuasa, beberapa poin yang disampaikan Ustaz Yahya tadi, tentunya kalau kita termasuk ke dalam hal itu, maka kita tidak akan memperoleh ketakwaan. Kalau kita tidak memperoleh ketakwaan, berarti orang yang tidak bertakwa, ya lawan dari orang yang tidak bertakwa, seperti itu, ya kan? Hanya kita sendiri yang mengetahui. Kemudian ketika akan memasuki malam akhir Ramadan, ya kan, malam semakin muncul kita di pertengahan dan akan semakin mendarat sampai penghujung Ramadan. Ada satu malam yang mungkin kita sudah tetap bersama, tapi saya ingatkan kembali, kalau tahun-tahun lalu mungkin kita hanya menganggapnya sebagai sebuah malam yang enteng, atau misalnya yang penting kita taruh pada malam itu. Tapi mari kita coba Ramadan kali ini, karena berulang kali saya bilang bisa jadi mungkin, tapi semoga tidak, ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan sampai hidup sebentar buka puasa pun tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu setelah keluar dari sini kau terpleset kepalamu, tertimpa sesuatu atau terbentur tembok kemudian pecah berdarah, kau langsung berpulang pada hari ini. Itu kan tidak ditahu, semua kita berjalan pada kehendak Allah. Nah, suatu malam itu tentu kita ketahui bersama adalah malam Lailatul Qadar. Banyak rumor yang beredar tentang Lailatul Qadar. Tapi apa sih Lailatul Qadar itu sebenarnya? Kalau saya melihat Lailatul Qadar itu tentu pada surah Al-Qadar sendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan kepada Muhammad sebuah malam kemuliaan. Kemudian Allah tanya kan, pas dia bilang begitu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kau tahu apa itu malam kemuliaan? Gitu kan? Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan kau tahu apa itu malam kemuliaan? Kemudian Allah jawab sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu dia bilang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia jelaskan kenapa itu lebih baik dari 1000 bulan? Karena tanazzalul malaikatu wa ruhu fi. Karena pada malam itu malaikat turun. Biizni rabbihim min kulli amrin, mengurus segala sesuatu urusan yang ada di muka bumi ini. Salam hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesempurnaan, kebaikan pada malam itu, dari malam itu sampai terbit fajar, pada malam itu semua kebaikan. Maka kenapa kira-kira malam itu dibilang lebih baik daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu semua malaikat Allah izinkan turun ke muka bumi. Malaikat Jibril pun turun ke muka bumi ini untuk selain mengurus segala sesuatu yang ada di bumi. Begitu yang dimaksud tafsirnya dalam Al-Quran. Tafsir lebih rinci kamu boleh merujuk ya ke tafsir Al-Maraghi yang paling umum yang sering orang gunakan, atau Al-Bayan, boleh kan cek gitu. Karena pada malam itu malaikat datang menyaksikan hamba-hamba siapa yang beribadah. Maka Allah anugerahkanlah kalau kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Karena saya kira sehingga kita tidak perlu lagi terbawa seperti isu Tuhan sekarang ini, ikut-ikutan mengungsi, ikut-ikutan kabur, dan ikut-ikutan panik, begitu ya. Begitu juga dengan umur Lailatul Qadar. Orang menjaga ketemu dengan Lailatul Qadar, meminta rezeki bukan pada malam itu, bukan hal yang seperti itu. Jadi pada malam itu kita tidak akan bertemu dengan siapapun, kita tidak akan melihat sesuatu apapun kecuali orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dia mampu merasakan sinyal itu. Nah, sekarang mari kita pertanyakan hati kita, atau kita mulai merasa was-was, mampukah kita merasakan sinyal itu sehingga kita bisa beribadah pada malam itu di khusyuk. Sehingga kalau misalnya ustaz-ustaz di kampus atau di akhirat sebelumnya mengatakan bahwa bagaimana caranya supaya kita menemukan Lailatul Qadar, dia bilang gampang saja, ya kan? Maka mulai dari malam ke-15 sampai malam terakhir, usahakan ibadahnya full, ibadahnya betul, pasti dapat daripada membuat mujahadah.
malam-malam ganjil, jangan cuma malam ganjil saja kau beribadah, kan seperti itu. Karena riwayat tentang Lailatul Qadar ini banyak ya. Ada yang bilang malam ganjil, ada tapi ternyata yang pernah juga di satu Lailatul Qadar itu terjadi pada malam genap. Kalau di kampus lalu berbagai macam ustaz berdebat memperbincangkan hal itu, sehingga pendapat yang paling selamat menurut saya adalah ya kita beribadah saja di setiap malam bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan penuh keyakinan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita memang lebih baik daripada sebelum bulan. Itu yang saya himbau kepada kalian semuanya, terutama kepada kita semua ya, yang pembina, apakah pembina tetap atau mungkin musiman, maksudnya nanti libur baru mengembangkan ilmu, itu pembina juga. Maka sangat baik bagi kita semua. Sudah bosan kalian mungkin saya kasih tahu, senjata utama bagi seorang pendakwah itu adalah lisannya. Lisannya harus tajam, bukan membuat sakit hati orang, tapi harus mampu menyentuh hatinya orang. Bagaimana caranya? Syarat utama adalah hati kita harus bersih. Bagaimana caranya harus bersih di Ramadan ini? Saya kira seriuslah dalam beribadah begitu. Coba muhasabah diri. Kalau setiap hari kita dibangunkan sholat subuh atau sholat lima waktu, apakah kita tidak malu pada diri dengan usia yang sudah semakin bertambah, dengan karunia yang sudah Allah semakin berikan? Dulunya kita masih jalan kaki, tapi Allah sudah izinkan kita punya kendaraan. Dulunya kita masih intip-intip HP-nya orang, kita sekarang sudah punya HP sendiri, bahkan sudah punya konten YouTube sendiri, misalnya gitu. Dulu kita masih misalnya pinjam-pinjam FB-nya orang untuk menghambur status, sekarang kita sudah punya FB sendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kau mau tunggu apa? Kau mau tunggu nasibmu sama seperti Al-Ghazali, ya kan? Punya mobil mewah banyak, punya followers jutaan rupiah. Apakah sekarang bukan nikmat? Ya kan? Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana dengan pakaian yang kita pakai, tentu mungkin jauh lebih layak. Maka kenapa kita tidak bersyukur? Kalau berbuka puasa sebentar kita makan dengan makanan yang manis, walaupun mungkin 1-2 biji masih terbatas, leher kita masih merasakan dinginnya air es karena masih kita minum air es. Kita tidak tahu, ternyata orang-orang di sana ada yang tidak minum. Kemarin kalau yang ramai di grup istri saya itu adalah bahwa anak-anak yang anak-anak bekas likuifaksi Poboya sampai ada di bulan Ramadan ini 3 hari tidak minum, kekurangan air minum mereka gitu. Maka saya pikir Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Mari semua kita bermuhasabah diri. 14 hari Ramadan sudah datang menimpa kita, sejauh mana keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sejauh mana kita memperbaiki hubungan sosial kita, misalnya dari awal sampai sekarang kita ditegur terus. Kenapa kita harus ditegur terus? Harus kita cari apa masalahnya. Oh ternyata ada pada saya. Kenapa ini selalu berulang saya lakukan? Apa persoalan kira-kira yang buat sehingga hati saya sekeras batu? Itu yang saya harap mungkin jadi introspeksi dan muhasabah bersama bagi kita semua. Berarti akan ada 15 hari lagi Ramadan yang akan kita lalui dengan 15 malam tadi. Mari kita maksimalkan bersama-sama. Kemudian kita saling mendoakan kebaikan untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, agar Islam itu bisa berjaya di Kabupaten Parigi Motong. Dan kalau dia bisa berjaya, kita mohon kepada Allah. Kita juga ditakdirkan sebagai salah satu orang yang berperan. Kalau toh tidak mampu tercatat oleh zaman, Allah dan malaikat yang menyaksikan betapa kita sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan perjuangan ini. Itu ya yang saya harapkan kepada kita di tengah canda tawa kita, di tengah mulut kita, di tengah semua aktivitas yang kita geluti. Jangan lupa dakwah adalah pekerjaan utama. Begitu sehingga kewajiban bagi seorang pendakwah adalah menjaga ruhiyahnya dimanapun dia berada, dalam lingkungan apapun berada. Kita harus tetap mulafah. Ya, kenapa saya memilih bulafah Mas? Karena mungkin kamu sudah sering dengar ya, kalau ustaz saya di area kita bilang bahwa karena emas itu ketika dicebur di lumpur atau dimanapun dia tetap emas, artinya dia tetap bernilai. Emas itu biar sudah jatuh di PC tetap orang cuci dan langsung mengkilat dia, karena memang sifat dasarnya dia adalah mengkilat. Itu ya yang saya harapkan. Mari kita memperhatikan rohani kita, bagaimana diri kita sudah hadir ke 15 Ramadan ini, bagaimana yang kita rasakan, maka seperti itu pula ibadah kita.